Salam, Bapak Ibu. Roh Kudus dan urapan. Apa hubungannya Roh Kudus dengan urapan atau urapan dengan Roh Kudus? Apakah urapan itu? Seseorang yang diurapi adalah seseorang yang dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Urapan memang tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Urapan adalah privilege Allah untuk setiap orang yang diurapi, dan semua mereka akan berkata, I'm honored for God's purpose to be done. Aku merasa terhormat dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Itu Bapak Ibu. Urapan diberikan Allah untuk setiap orang, Bapak Ibu. Untuk menggenapi rencananya tentu saja. Bahkan Raja Kores, seorang penyembah berhala, dipakai Tuhan untuk rencananya. Bahkan Tuhan mengubah Saulus menjadi Paulus, urapan kasih yang mengubahkan dunia kekristenan, Bapak Ibu. Urapan adalah kuasa Allah melalui Roh Kudus untuk yang terpilih baginya. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk urapan itu di mata orang percaya? Mari kita bahas, Bapak Ibu. Ada dua periode pembahasan tentang urapan ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebelum Pentakosta. Urapan itu datang dari luar, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama, urapan dilakukan secara lahiriah. Minyak dituangkan ke atas kepala sebagai tanda bahwa roh Allah turun atas seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu, Bapak Ibu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, lalu mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu, dan seterusnya, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ini bisa dibaca di 1 Samuel 16 ayat 13 ya. Bagaimana bentuk urapan itu? Tidak permanen. Bisa pergi. Lihat apa yang terjadi dengan Saul di 1 Samuel 16 ayat 14 ya, Bapak Ibu ya. Selektif, hanya diberikan kepada raja, imam, dan nabi-nabi. Dan datang dari luar, Bapak Ibu. Seperti pengurapan minyak yang mengalir di kepala Harun ya, di Mazmur 133 ayat 2, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, sebelum Roh Kudus dicurahkan, manusia belum menjadi bait Allah. Roh Kudus belum berdiam secara tetap di dalam diri orang percaya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sesudah Pentakosta? Urapan menjadi pribadi yang tinggal di dalam. Apa artinya ini? Setelah Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus, bukan lagi sekedar untuk datang, melainkan untuk tinggal di dalam kita. Di dalam bait-Nya yang ada di dalam diri kita. Karena itu, kita orang percaya adalah bait Roh Kudus. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini bisa dibaca di Yohanes 14 ayat 16, Bapak Ibu ya. Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini juga berarti, tolong dicamkan ya, setiap orang yang lahir baru sudah diurapi secara rohani. Kamu telah menerima pengurapan dari Yang Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 20. Karena itu mari perkenankan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Apakah kalau sudah menjadi orang percaya, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu, masihkah kamu mau minta pengurapan lagi kepada Tuhan? Masih belum cukupkah,
Roh Kudus dalam dirimu? Kalau dalam pengertian ini salah kalau Bapak Ibu menafsirkan urapan ini. Masih ada makna urapan lain, yaitu makna lainnya yang perlu diketahui lebih dalam, yang akan saya uraikan nanti. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu ya. Namun, alangkah indahnya ya kata namun ini ya. Kita masih memerlukan pembaharuan kepenuhan. Inilah pengertian atau wawasan yang benar tentang pengurapan, tentang orang percaya di dalam perjanjian baru. Ingat, pemenuhan Roh Kudus bukan berarti sebanyak-banyaknya Roh Kudus dijejalkan ke dalam baitnya. Bukan, Bapak Ibu. Terus terang banyak orang Kristen yang pengertiannya masih seperti ini, Bapak Ibu. Mengapa masih perlu diurapi lagi? Karena walaupun Roh Kudus tinggal di dalam kita, seringkali kita tidak memberinya ruang untuk bekerja penuh. Bekerjanya Roh Kudus dalam kapasitasnya yang penuh di dalam diri kita, itulah arti kepenuhan Roh Kudus. Contohnya, banyak orang yang melayani, tapi tindakannya masih jauh dari kasih, Bapak Ibu. Ini perlu mengharapkan kepenuhan roh, supaya hatinya lurus dan melakukan pelayanan yang sebenarnya. Karena itu, jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Penuhlah dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Kata penuhlah di dalam bahasa Yunani berarti terus-menerus dipenuhi kuasanya. Jadi kepenuhan roh bukan peristiwa sekali jadi, Bapak Ibu. Melainkan proses yang harus diperbarui setiap hari. Itulah sebabnya banyak orang percaya berdoa, Tuhan, urapi aku kembali. Mereka tidak sedang meminta Roh Kudus yang baru, Bapak Ibu, tetapi meminta penyegaran dan penguasaan kembali dari Roh Kudus yang sama. Nah, saya akan berikan kepada Bapak Ibu sebuah ilustrasi tentang sebuah sumur dan aliran air ya. Bayangkan hidupmu seperti sumur. Roh Kudus adalah sumber air hidup yang ada atau sudah ada di dalam sumur itu. Tetapi bila sumur itu tersumbat oleh pasir dosa, debu kesombongan, atau lumpur dunia, maka airnya tidak akan mengalir keluar, Bapak Ibu. Ketika engkau berdoa, Tuhan, urapi aku lagi, sebenarnya engkau akan berkata, Tuhan, bukalah kembali aliran ini. Bersihkan sumbernya. Biarlah air kehidupan itu mengalir dari dalamku. Inilah makna sejati dari urapan yang diperbarui, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ya, teladan para hamba Tuhan di dalam urapan yang hidup, Bapak Ibu. Contoh pertama adalah Daud, Bapak Ibu. Diurapi secara lahiriah, ya, tapi juga terus diperbarui secara batiniah, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 51 ayat 12, ia berdoa, janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Bukan karena roh itu hilang, Bapak Ibu, tetapi karena ia merindukan hubungan yang diperbarui setelah jatuh ke dalam dosa. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, Petrus sudah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, di kisah 2 ya. Tetapi kemudian dipenuhi lagi di dalam kisah para Rasul 4 ayat 11 ketika menghadapi ancaman. Urapan yang sama, tetapi di dalam kepenuhan baru dan kuasa baru. Yang ketiga, Paulus sendiri, Bapak Ibu, berkata kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Ini ada di 2 Timotius 1 ayat 6. Artinya, jangan biarkan api urapan itu padam. Teruslah jaga agar terus menyala. Nah, sekarang bagaimana urapan dan kehidupan praktis orang percaya saat ini, Bapak Ibu ya? Urapan itu bukan sekedar untuk pelayanan di mimbar, Bapak Ibu, tetapi juga untuk menuntun di dalam
keputusan hidup ya, menguatkan di dalam penderitaan, memberi hikmat saat berbicara, dan menyatakan kasih dan kuasa Kristus di dalam keseharian. Roh Kudus tidak hanya mau hadir di gereja, tetapi juga mau menyertai hidup kita di rumah, ya, di pekerjaan, di sekolah, dan di dalam relasi dengan sesama kita. Urapan tidak pernah kering, Bapak Ibu. Urapan yang kamu terima daripadanya tetap ada padamu. Itu kata-kata yang ditulis oleh Yohanes di dalam suratnya di 1 Yohanes 2 ayat 27. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang yang percaya sungguh-sungguh, tetapi urapan bisa tampak kering bila hati kita menjauh dan bersinar kembali bila kita kembali merendahkan diri. Maka doa Tuhan urapi aku lagi bukan tanda kita kekurangan Roh Kudus, tetapi tanda bahwa kita ini haus akan hadiratnya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau adalah urapan yang tinggal di dalam kami. Ampunilah bila kami sering memadamkanmu dengan kesibukan, dosa, dan ketakutan kami. Hari ini kami datang kembali, bukan karena Engkau pergi, tetapi karena kami haus akan-Mu. Jadikan hati kami itu bait yang bersih, saluran yang mengalir, dan bejana yang tidak bocor. Biarlah hidup kami menyala lagi dalam kuasa-Mu, agar dunia melihat kasih Kristus yang hidup melalui kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.